Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan memasuki kebaktian Minggu kita hari ini, Minggu Eksaudi, tanggal 24 Mei 2020, dengan topik Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 2 ayat 1 dan 2. Naik puji aku ho Jehovah, ai horo debatana tutui, sai suruh tadi parbadia, tu asaku puji gohani, marhite Jesus anakni, asal morohang diendeki, togi hon mau tu anakku, asa tu hodi togu amuse, ton di pasal hon tu tondiku, manogu di dalam ature. Asa togo damerohaki, ahut gir memuji Tuhanni. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 262 ayat 1 dan 2. Si leon hang
Dengarlah hukum Tuhan di minggu kita hari ini yang terambil dari Tita pertama dan kedua. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 173 ayat 1 dan 2. Sai mulak, unang lu jalangi, ai nadau honuai, ulang sian Tuhan, berjalan mulak, mulak maho. Sai mulak, nasini talele, sai magok puruhan, ai godang dodosa, berjalan mulak, mulak maho. Mulak maho. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 707 ayat 1 dan 2.
togo ondo tapulapu dodile hon Tuhan itu ganu pariau di togu-togu ganup tiki di ontingia ai homba tulomoni roana dodile hon Tuhan itu romar sorin narsaklas ni roha hapor seaoku di patau ganup tiki Tuhan raponau jala sai di pasu-pasuau sai di togu au molo madabu talu musu jala monangau ai pargogo nasu atu dosan debataku saleleng nai mangale honda medoho tua tu akan abojok rohani. Nats bacaan kita di minggu kita hari ini, Minggu Eksaudi, terambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 14. Marilah kita membacanya secara responsoria. Di ayat yang terakhir kita sama-sama membaca. Mazmur 27 ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerahkan saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Marilah kita sama-sama membaca ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, iya nantikan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mendengarkan pujian.
Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 101 ayat 1 dan 4. Tai ti go go i hutu ho palungun rohanami tu surga inganami oh Yesus Tuhan kami di bahini oh Yesus isay nang ihutono ko hatami nang lakami sa lelengaw magolu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita di minggu hari ini telah diinformasikan secara online melalui Sintua Lunggu yang telah di-share di grup WA masing-masing Lunggu. Kita berdoa. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur kami dapat beribadah pada saat ini ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kami saat ini melaksanakannya dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin menyampaikan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus
untuk kami Ruasmu HKBP Ciputat. Kami mengucap syukur karena sampai saat ini kami dalam kondisi yang sehat. Kami mengucap syukur atas hikmat yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintahan kami. Tuhan, kiranya ke depan kami terus memelihara kesatuan hati dan pikiran kami untuk berhikmat, untuk selalu mendengar apa yang disampaikan oleh pemerintahan kami, untuk selalu kami ikuti ya Tuhan, agar kami tetap dalam kondisi yang sehat. Tuhan, pada saat ini kami juga membawa dalam doa kami, pemerintahan kami yang terus berjuang ya Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan kepada pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar Tuhan berikan hikmat, agar Tuhan pakai mereka ya Tuhan untuk memimpin kami, rakyatnya, untuk mau mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam menghadapi COVID-19. Tuhan, kiranya Tuhan berikan mereka juga kesabaran di tengah-tengah masyarakat. Ada sekelompok masyarakat yang masih melawan atau tidak seturut dengan aturan yang disampaikan oleh pemerintahan kami. Tuhan, kiranya menjadi pergumulan pemerintahan kami untuk pengadaan alat-alat kesehatan atau obat-obatan, kiranya Tuhan sertai agar sesuai dengan rencana mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga membawa dalam doa kami kondisi pekerjaan kami masing-masing ya Tuhan, secara khusus Ruasmu di HKBP Ciputat. Mungkin di antara kami ada yang terkena dampak langsung dari COVID ini. Masih ada mungkin yang saudara-saudara kami harus menerima kenyataan PHK atau kegiatan wira swastanya mengalami gangguan. Tuhan, kami mohon kiranya kami Ruasmu HKBP Ciputat dapat saling tolong menolong ya Tuhan, agar saudara-saudara kami yang mengenai dampak langsung dapat menghadapinya dengan tenang dan selalu berserah kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan kalau Ruasmu HKBP Ciputat yang diwakili oleh seksi diakoni sosial sudah dapat melaksanakan kegiatan sosial kepada ruas kami sendiri di HKBP Ciputat, begitu juga kepada saudara-saudara kami yang berada di sekitar gereja kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan sehingga program diakoni sosial tersebut dapat berjalan dengan baik. Kiranya setiap bantuan yang boleh disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh saudara-saudara kami dan dapat menjadi berkat dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan kami seminggu yang akan datang yang harus kami lakukan dari rumah, atau mungkin dalam keadaan tertentu kami harus bekerja di luar rumah. Tuhan, karuniakan kami hikmat agar kami tetap dapat menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, berikan kami kesehatan agar setiap apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi kami, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa secara khusus kepada saudara-saudara kami, Ruasmu HKBP Ciputat, yang mungkin sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, yang dalam proses pemulihan ataupun penyembuhan. Tuhan, berikan kekuatan agar saudara-saudara kami ini dapat kembali sehat dan dapat melakukan tugas mereka. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hati dan pikiran yang kudus, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Begitu juga kepada inang Bible Pro kami yang akan menyampaikan firman di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Tuhan juga boleh sertai, agar setiap firman yang disampaikan dapat kami laksanakan, dapat kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan pujian. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagi
Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 772 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Tuhanku doa tureda lagi, Tuhanku doa tiuran kaki, siana sarohaki upasahat ngoluki, Tuhanku doa tiuran kaki. Tuhanku doa tureda lagi, Tuhanku doa tiuran kaki, lepasan diriki, tu tangani Tuhaki, Tuhanku doa tiuran kaki. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberikan minggu yang baru bagi kami hari ini. Kami merasakan tangan kasih-Mu selalu membimbing kami. Hingga hari ini Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu kembali. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami untuk membimbing kami di setiap perjalanan kami. Kami memohon ya Yesus agar Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk mengajar kami, agar kami semakin tahu, agar kami tunduk kepadamu, hanya mengandalkan kuat kuasa-Mu dalam hidup kami ini. Terimalah doa kami ini. Amin. Nats bagi kita di minggu hari ini yang tertulis di Matius 20 ayat 29 sampai ayat 34. Demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Shalom saudara-saudari. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kita telah masuk ke minggu Eksaudi. Eksaudi yang artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Yang tertulis di Mazmur 27 ayat 7. Dan topik minggu kita hari ini adalah Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Percis,
dalam khotbah kita pada saat ini, yang berseru, yang bermohon kepada Tuhan, yang menyampaikan dukanya kepada Tuhan agar Tuhan menjamah, agar Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang sakit merindukan kesembuhan. Pada umumnya, telinga orang sakit sangat peka. Sangat peka mendengarkan di mana rumah sakit yang canggih, di mana para dokter yang pintar untuk meneliti, memeriksa penyakit tersebut. Apalagi orang sakit bisa dapat mendengar ketika penyakit yang disembuhkannya sama dengan penyakitnya, lalu ia akan tergerak untuk berobat ke sana. Orang sakit selalu merindukan kesembuhan. Kerinduan yang sama yang dirasakan, yang datang kepada orang buta. Kerinduan yang sama memotivasi dirinya untuk memohon kepada siapa ia bisa bermohon untuk memulihkan dia. Dia ingin sembuh. Dia ingin melihat. Dia ingin lepas dari tuduhan-tuduhan mengenai diri mereka, seperti tuduhan-tuduhan banyak orang yang mengalami penyakit buta, lumpuh, tuli. Yang dikatakan itu adalah akibat dosa dari bapak, nenek, atau siapa di antara orang tua mereka. Itulah yang mereka rindukan, saudara. Ingin berjalan ke sana kemari. Dia ingin bebas. Di saat itu, di saat Yesus berjalan dari kota Jeriko hendak ke Yerusalem, dua orang buta ini mendengarkannya. Mereka berseru-seru memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, ada yang sangat perlu kita pelajari di dalam situasi ini, yaitu orang buta itu memakai kesempatan. Orang buta memakai kesempatan dengan waktu yang sedikit. Mumpung Yesus lewat dari antara mereka, mereka berseru, mereka memanggil Yesus. Saudara yang kekasih, dari cara orang buta ini memanggil Yesus, kita bisa mengetahuinya bahwa orang buta tersebut telah mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit, antara lain yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, dan banyak lagi penyakit yang disembuhkan. Terlebih-lebih yang tidak bisa disembuhkan, yang belum pernah disembuhkan orang, yaitu yang mati bisa hidup kembali. Mendengar itu tergerak hatinya. Tergerak hatinya. Yesus lewat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan bukan hanya itu, saudara. Orang buta tersebut
telah mendengarkan bahwa kedatangan seorang Mesias yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Itu yang diwartakan para nabi. Apalagi Yesaya di dalam pasal 35 ayat 5. Itulah yang mereka percayai, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Yesus itu adalah anak Daud seperti kata Nabi di dalam perjanjian lama. Itu sebabnya orang buta itu membuka suara dengan nyaring, dengan lantang menyampaikan permohonan untuk kesembuhannya dari Tuhan Yesus. Mereka berseru mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Kesempatan yang dipakai orang buta ini layak kita pelajari. Paulus pernah juga mengatakan dalam suratnya ke gereja Efesus 5 ayat 16 mengatakan, agar mereka memborong semua kesempatan yang ada. Boronglah semua kesempatan yang ada. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Jangan sampai kehilangan momentum dalam kesempatan tersebut. Memang benar, kita dilarang memakai kesempatan di dalam kesempitan orang lain. Kesempatan jangan menjadi mengurangi atau merugikan orang lain. Tapi saudara-saudara yang kekasih, di dalam perjalanan hidup kita ini banyak menghadapi tantangan besar yang sedang sampai membuat kita sampai jatuh sakit. Mungkin membuat kita ketakutan. Mungkin membuat kita menjadi lari dari tantangan tersebut. Tetapi orang percaya, dia tetap meminta kekuatan dari Tuhan. Orang percaya siap menghadapi tantangan seberat apapun. Karena apa? Karena orang percaya dia tahu bahwa dia dilindungi dan dikuatkan dan disertai oleh Allah sendiri. Orang percaya tidak lari dari tantangan, tetapi dia tahu bahwa Tuhanlah yang mempunyai kekuasaan. Itulah yang dia andalkan. Orang percaya selalu optimis. Di dalam tantangan pun orang percaya itu melihat di sana ada kesempatan. Orang percaya di dalam tantangan saja pun bisa melihat di dalam tantangan itu ada kesempatan. Seperti Yusuf, anak Yakub yang difitnah, yang dihina, dan yang tertekan, tetapi penjara tidak bisa memenjarakan imannya. Tetapi apa saudara? Yusuf di penjara, justru dia memakai kesempatan itu. Dia memakai penjara itu menjadi peluang untuk memperkenalkan Tuhan Allah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa kepada bangsa Mesir. Penjara menjadi tempat kesempatan mengantar dia menjadi orang kedua di tanah Mesir.
Sungguh luar biasa. Itulah orang percaya. Dan itulah yang ingin kita pelajari dari orang-orang percaya. Ketika orang buta itu mulai berseru-seru kepada Yesus, orang banyak menegur mereka. Orang banyak menganggap mereka mengganggu perjalanan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, bahkan kepala agama juga ikut untuk menasehati, memberhentikan kedua orang buta itu. Apa yang terjadi, saudara yang kekasih? Sekalipun orang banyak untuk memberhentikan kedua orang buta itu agar jangan ribut dengan seruan suaranya, tetapi kedua orang buta itu tidak terganggu dengan larangan-larangan tersebut. Kedua orang buta itu tetap berseru, tetap memanggil, meminta belas kasihan Yesus. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Kedua orang buta itu tetap fokus dengan tujuan mereka, sehingga teguran orang banyak tidak dapat menghentikan niat dan kerinduan mereka. Tidak seperti kebanyakan orang, ketika ada tantangan, dia terus langsung ciut. Ketika menghadapi ada larangan, dia terus takut. Sehingga ketika memilih untuk berhenti, Tuhan menginginkan umatnya untuk mampu bertahan dalam tantangan. Tuhan menginginkan agar kita bertekun di dalam iman. Sekalipun orang banyak melarang, kita harus tetap bertekun. Itu adalah sebagai ujian terhadap kita. Larangan, kita bisa mengatakan itu adalah sebagai ujian. Di dalam pandemi COVID, virus corona yang kita hadapi, mungkin kita sudah jenuh, sudah bosan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Di sebahagian teman kita, di sebahagian saudara kita, masih ada mengalami larangan untuk beribadah di rumah, sekalipun itu adalah himbauan daripada pimpinan pemerintah kita. Ada yang ciut, takut, tetapi ada sebagian yang mempunyai iman, yang harus bertemu dengan Yesus di dalam firman-Nya. Dia mengambil jalan yang terbaik untuk membuat perdamaian, agar mereka bisa bebas untuk membuat ibadah di rumah masing-masing. Kita bisa melihat pandemi COVID, virus corona ini bisa menjadi peluang bagi kita kalau kita bijak melihatnya. Bisa menjadi peluang bagi kita, kesempatan baik bebas beribadah di negara kita, di NKRI ini. Kesempatan baik, mari kita pakai kesempatan itu, agar kita bisa di rumah kita masing-masing berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat bayangkan betapa kecilnya
kedua orang buta itu di antara kerumunan orang banyak. Yesus dengan murid-muridnya dan juga dengan orang banyak, posisi berdiri berjalan melintasi dekat kedua orang buta tersebut. Sementara kedua orang buta itu duduk di pinggir jalan menunggu belas kasihan. Secara logika sangat tidak mungkin suara mereka dapat didengar di antara kerumunan orang banyak itu. Tetapi memang Yesus tidak dapat dibatasi oleh ruang. Yesus tidak dapat dibatasi oleh waktu dan situasi. Di antara riuh pikuknya suara orang banyak yang mengikuti Yesus, dia bisa mendengar suara orang percaya akan kuasanya. Yesus bisa mendengar suara orang percaya yang menunggu kuasanya hadir untuk menolongnya. Didorong oleh belas kasihan itu, ia menanyakan kepada kedua orang buta, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Yesus merespon seruan orang buta itu dengan sebuah pertanyaan. Bukan Yesus tidak tahu apa yang dimaksud orang buta tersebut, tetapi Yesus mengajukan pertanyaan ini karena Yesus juga mau melihat sejauh mana kedua orang buta ini berusaha, sejauh mana kedua orang buta ini bertekun untuk menyampaikan permohonannya kepada Yesus. Dalam poin ini, kita juga saudara-saudara yang kekasih diajak untuk tidak meragukan apa yang kita permohonkan kepada Tuhan. Tidak meragukan apa yang kita minta dari Tuhan Yesus. Tuhan mau melihat kesungguhan kita. Tuhan mau melihat keyakinan kita di dalam setiap seruan doa yang kita panjatkan kepadanya. Bukan seberapa banyak kalimat yang kita ucapkan dalam doa kita. Bukan dari indah dan fasihnya lidah kita mengucapkan setiap untaian kata. Namun Tuhan melihat kedalaman hati kita yang penuh dengan kepercayaan menantikan setiap jawaban doa-doa kita. Respon dari kedua orang buta itu, ketika Yesus menanyakan apa yang mereka kehendaki untuk diperbuat baginya, maka kedua orang buta menjawab, "Supaya mata kami dapat melihat." Supaya mata kami dapat melihat. Kalimat yang sangat singkat, tidak disampaikan dengan muluk-muluk, tetapi dengan hati yang luluh di hadapan Tuhan Yesus. Kedua orang buta itu tahu apa yang menjadi kebutuhannya yang saat itu. Kebutuhan utama itulah yang menjadi prioritas. Dan itulah yang dimohonkan agar Yesus mengabulkannya. Ketika seseorang telah menerima apa yang dia minta,
Maka dia merespon berkat itu dengan banyak cara. Saudara yang kekasih, setelah Yesus mencelikkan mata kedua orang buta itu, mari kita lihat respon mereka. Apa responnya? Respon mereka adalah, kita lihat di sini, langsung mengikut Yesus. Itu sebabnya kita mengatakan, ketika seseorang telah menerima apa yang dia minta, maka dia merespon berkat itu dengan banyak cara. Ada yang langsung mengabdikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Ada juga yang meresponnya dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Itulah ungkapan hatinya. Bila kedua orang buta dalam nats ini telah menerima apa yang mereka minta, mata mereka dapat melihat sesuai dengan permintaannya. Mereka langsung mengikut Yesus. Tertulis di dalam Matius 20 ayat 34. Maka tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Seketika itu mereka melihat lalu mengikut dia. Sebuah tanda ucapan syukur kedua orang buta ini, mereka langsung mengikut Yesus. Ucapan syukur yang sesungguhnya lahir dari sebuah kesadaran iman. Lahir dari sebuah kesadaran iman akan setiap berkat Tuhan yang telah ia terima. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bila kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, baik lintas gereja, baik lintas orang yang membutuhkannya, seperti yang kita buat pertolongan butuhan sembako bagi saudara-saudara kita yang telah kita berikan 3 periode. Itu adalah sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk menolong sesama, untuk menolong agar kita hidup bersuka cita. Ucapan syukur adalah kesadaran hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang pasti memiliki pergumulan dalam menjalani hidup ini. Pergumulan itu bukan untuk ditakuti atau dihindari, namun pergumulan itu harus dihadapi. Pastinya secara manusia banyak di antara kita mengakui bahwa ia tak mampu. Bahkan tidak jarang juga ketika seorang mengalami pergumulan, ia justru meminta untuk mengakhiri hidupnya. Mari kita belajar dari kisah kedua orang buta ini. Jangan hanya pasrah, tetapi kenalilah Tuhan Yesus pengasih. Mari kita berseru, bermohon kepada Yesus Maha Pengasih tersebut. Siapa sangka bahwa keadaan mereka yang lemah itu dapat melakukan sebuah tindakan usaha untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan. Tetapi karena usaha itu disadari dengan iman,
itu harus disadari dengan iman sehingga membuahkan hasil yang banyak, hasil yang memuaskan. Saudara yang kekasih, kita menghadapi tantangan virus corona tersebut. Tetapi kita tidak boleh takut. Kita harus menghadapi dengan iman. Berlarilah, berserulah kepada Yesus. Kita akan diluputkan dari virus corona 19 tersebut. Semoga Tuhan melindungi kita. Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Maha Kuasa. Engkau Maha Pengasih. Setiap seruan kami tahu Tuhan, pasti Engkau akan mendengarkannya. Itulah Tuhan kepercayaan kami, agar kami selalu menggantungkan segala permohonan kami, pengharapan kami hanya kepadamu. Kami tahu Tuhan, Tuhan telah memilih kami di tengah-tengah suku, agama yang begitu kurang ingin bersama dengan kami. Mereka tidak menginginkan namamu disebut. Kami tahu itu Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan adalah segalanya bagi kami. Penyembuh dan pengasih. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami bermohon kembali kepadamu. Tolong kami Tuhan di dalam menghadapi virus corona. Kami takut kalau kami akan terjangkit dengan virus tersebut. Tetapi mengandalkan hanya kasih-Mu, kami bisa luput dari virus corona. Kami berharap Tuhan lebih indah, lebih baik yang akan Engkau berikan lagi kepada kami untuk hari-hari berikutnya. Kami percaya Tuhan, orang yang sakit, yang terdampak oleh virus corona, Engkau akan menyembuhkan mereka. Engkau akan menguatkan mereka. Dan juga Tuhan para medis kami yang menangani kesembuhan para anak-anak-Mu tersebut. Kuatkan mereka Tuhan. Dan mereka berikan kepada mereka ilmu untuk menangani penyakit tersebut. Agar mereka semakin pintar, semakin bisa menangani virus tersebut. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sampai hari ini jemaat gerejamu Ciputat belum ada yang terkena penyakit virus corona. Itu adalah berkat-Mu yang berlimpah bagi kami, sehingga kami dapat bersukacita memuji nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, agar kami dapat berdiri di hadapan-Mu, menerima berkat-berkat yang melimpah dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini. Amin. Mari kita angkat pujian memuji nama Tuhan dengan lagu nyanyian nomor 758 ayat 1 dengan ayat 3.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.